Baik, kita bertemu lagi di video tentang analisis lokasi dalam ekonomi. Ini adalah capaian materi yang akan kita bahas ya. Jadi yang pertama kita mempelajari sejarah perkembangan teori ekonomi spasial. Lalu nanti kita akan masuk ke model perbelanjaan atau shopping model. Dan kemudian kita lanjutkan ke aplikasinya yaitu model pasar linear hoteling. Dan yang terakhir adalah simpulan. Nah, kita akan membahas sejarah perkembangan teori ekonomi sampai ke teori ekonomi spasial. Gitu. Nah, di sini kita membahas pokok-pokok persoalan dalam ilmu ekonomi. Jadi pada masa awalnya, persoalan pokok ilmu ekonomi itu dimulai dari what, how, dan for whom. What ini berbicara what commodities shall be produced and in what quantities. Jadi barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyak. Kemudian ada how, yaitu how shall goods be produced, bagaimana atau oleh siapa barang diproduksi. Dan yang terakhir adalah for whom are goods to be produced. Jadi untuk siapa dan bagaimana pembagiannya berarti ya, untuk siapa itu. Nah, ini persoalan yang dipecahkan di awal masa perkembangan ilmu ekonomi. Selanjutnya, ilmu ekonomi kemudian disempurnakan atau diperkaya oleh Domar, Harold, Solow, dan Swan di tahun 1946 sampai 1960 sehingga ada dimensi waktu, yaitu when do all activities be carried out. Kapan berbagai aktivitas ekonomi ini dilaksanakan. Ini kemudian mengantarkan pada pertanyaan yang paling akhir muncul dalam ilmu ekonomi, yaitu ekonomi regional. Jadi where do all those activities should be carried out? Di mana lokasinya? Nah, inilah yang melahirkan atau yang menjadi cikal bakal dari ilmu ekonomi wilayah dan kota. Nah, jadi dalam teori kewilayahan atau ekonomi regional itu juga ada perkembangannya. Pertama itu ada tokoh-tokoh awal dalam teori lokasi, ya. Ada teori-teori awal yang dicetuskan, yaitu yang pertama misalnya ada model penggunaan lahan pertanian von Thunen, ya. Itu di tahun 1826. Kemudian ada teori lokasi industri Weber di tahun 1929, teori pelayanan pusat Christoller di tahun 1933, dan teori ekonomi lokasi dari Loss itu tahun 1936. Pada tahun 1956 ini disempurnakan oleh Walter Isard mungkin ya, saya tidak tahu juga cara menyebutkan yang benar. Nah, dia mengembangkan teori lokasi yang menyeluruh, yang tidak hanya mendiskusikan industri, tetapi juga interaksi antara berbagai kegiatan ekonomi di berbagai lokasi. Nah, disinilah ilmu kewilayahan itu berdiri ya sebagai cabang ilmu tersendiri. Jadi aspek ruang dalam analisis dan pengambilan keputusan gitu ya, itu menjadi ilmu kewilayahan atau regional science. Nah, kita masuk ke model perbelanjaan ya atau shopping model. Nah, apa itu shopping model ya? Shopping model atau model perbelanjaan itu memungkinkan kita untuk mempelajari perilaku kompetitif dari perusahaan atau firms yang menjual barang langsung kepada konsumen. Nah, di sini kita akan menggunakan istilah perusahaan, toko atau pabrik secara bertukar ya. Jadi semuanya itu mengacu pada hal yang sama. Kemudian model ini berlaku tidak hanya untuk perdagangan retail dan industri jasa, tetapi juga untuk perusahaan manufaktur, jika biaya input identik dimanapun perusahaan berlokasi. Lalu kemudian model perbelanjaan mengasumsikan bahwa konsumen membayar semua biaya transportasi. Jadi harga yang dikeluarkan oleh konsumen itu mencakup juga biaya pengiriman ya.
Yaitu jika semua perusahaan menggunakan kebijakan pemberian harga free on board. Nah, ini disebut dengan free on board pricing. Jadi free on board pricing itu adalah konsumen itu membayar biaya transportasinya juga gitu. Nah, bagaimana dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen gitu. Jadi di sini ada jarak yang bersedia ditempuh oleh konsumen untuk membeli produk. Nah, ini menentukan area pasarnya, ya. Kemudian kurva permintaan tradisional untuk suatu produk menunjukkan jumlah barang yang bersedia dan mampu dibeli orang pada harga tertentu. Nah, ini merujuk pada kurva yang biasa kita lihat pada permintaan ya, yaitu harga terhadap jumlah. Nah, namun di sini harga yang dibayarkan itu sebenarnya tidak hanya harga barangnya saja. Ada harga transportasi, harga pengiriman. Nah, ini disebut dengan harga terkirim. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa harga terkirim itu akan sama dengan harga produk, harga toko ditambah dengan biaya transportasi atau pengiriman. Nah, ada asumsi awal yang kita gunakan untuk model perbelanjaan ini. Yang pertama adalah kita berasumsi bahwa perusahaan itu monopolis spasial. Jadi, dia menginginkan supaya bisa menguasai seluruh perusahaan, seluruh pembeli maksud saya, secara ruangnya. Lalu kebijakan harganya FOB tadi begitu ya. Nah, walaupun konsumennya tidak bergerak pergi ke toko, mereka tetap membayarkan harga biaya transportasi tersebut dengan misalnya membayar sebuah biaya pengiriman oleh pihak ketiga gitu. Jadi mereka memesan produk gitu ya, dan biaya pengirimannya ditanggung oleh konsumen. Nah, ini kebalikan dari yang diistilahkan dengan cost insurance and freight pricing gitu ya, yaitu biaya pengiriman itu dibebankan kepada produsen justru, kepada pengirim. Nah, sekarang kita melihat bagaimana fungsi permintaan itu diperhitungkan. Jadi bagaimana cara untuk menentukan jarak yang bersedia ditempuh oleh konsumen untuk berbelanja? Yaitu kita melihat biaya transportasinya begitu ya, yang kaitannya itu dengan kurva permintaan. Nah, ekonom itu biasanya memulai dengan model yang paling ketat dan paling sederhana yang masih dapat menjelaskan efek dari variabel utility dan secara bertahap kemudian dilonggarkan gitu ya, sehingga membuat model lebih realistis. Nah, model paling sederhana dalam ekonomi spasial itu membutuhkan asumsi-asumsi ini. Jadi, biaya transportasinya itu konstan, ya, terdiri dari biaya langsung dan biaya psikis. Kemudian, asumsinya adalah biaya transportasi per satuan jaraknya itu adalah konstan. Jadi, per satuan jaraknya tetap konstan. Dan barang yang dibeli, nah ini mohon maaf mungkin perlu dijelaskan ya. Jadi setiap barang yang dibeli untuk ke produsen itu pembeliannya tidak dalam jumlah yang besar gitu ya. Hanya membeli dalam jumlah satuan saja gitu. Oke, mungkin setelahnya saya tidak akan pakai kamera ya untuk menjelaskan. Jadi mohon maaf. Ini yang slide terakhir untuk pakai kamera. Nah, ini yang tadi ya kita menjelaskan bagaimana si kurva dari permintaan yang biasa kita kenal itu diubah menjadi kurva harga terhadap jarak. Nah, jadi di sini kita menekankan lagi harga terkirim itu adalah harga pabrik ditambah biaya transportasi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan harga batas atau harga maksimum.
Nah, harga maksimum ini adalah harga yang bersedia eh, dibayar oleh konsumen itu paling tinggi untuk suatu barang. Nah, di sini kita punya titik $10 ya sebagai harga maksimum. Nah, ini ditandai oleh posisinya di kurva yang harga terhadap quantity ketika kuantitinya 0 gitu. Nah, ketika kita tabrakkan dengan jarak ya, di sini kita buat lagi posisi. Nah, maka si jarak ini adalah yang ada di sini, yaitu 8 satuan dari toko. Nah, ketika jaraknya itu 8 satuan dari toko, maka si harganya itu adalah $10. Nah, $10 ini menjadi harga maksimum tadi ya. Nah, kita hanya akan memperhitungkan atau kita akan fokus pada kurva yang ada di panel A ini saja. Nah, jadi ini ya harga maksimum tadi itu menentukan berapa maksimum jarak yang paling jauh diinginkan konsumen untuk membeli. Nah, kita sekarang melihat bagaimana perubahan harga toko itu mempengaruhi area pasar. Jadi di sini kita mempunyai 3 jenis kurva ya. Ada kurva yang posisi sumbu Y-nya ini lebih tinggi. Jadi posisi harga barangnya ini lebih tinggi. Nah, ketika posisi harga barang lebih tinggi, maka dikatakan bahwa grafik kemiringan ini, grafik yang miring ini akan naik sejajar dengan grafik awalnya. Maka di sini kita punya PD1, ketika harga tokonya naik, maka harga yang berpotongan di sumbu Y, ya, sumbu harga itu akan naik juga, ya, menjadi PD2 ini. Ketika dia naik menjadi PD2, maka di mana dia berpotongan dengan titik $10 tadi, ya, sebagai titik maksimum. Nah, dia akan berpotongan di sini. Oh, ternyata yang menjadi perpotongan dengan titik harga maksimum adalah ketika jaraknya itu kurang dari 8. Maka di sini ada penyusutan radius area pasar. Sebaliknya, jika harga toko turun, maka posisi grafik itu akan turun juga, namun tetap sejajar dengan harga dengan grafik yang sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa harga $2 itu berpotongan dengan titik harga maksimum itu pada jarak yang lebih jauh daripada sebelumnya. Artinya di sini harga maksimum itu bisa mengakibatkan perubahan jarak maksimum ya apabila ketika harga tokonya juga berubah. Nah, itu yang diperlihatkan oleh grafik ini. Sekarang kita melihat bagaimana perubahan biaya transportasinya. Nah, kalau tadi perubahan harga toko itu mengakibatkan posisi si sumbu Y ini berubah, kalau kita bicara biaya transportasi, maka yang berubah adalah kemiringan garisnya. Nah, di sini kita perhatikan yang pertama ada peningkatan biaya transportasi per mil, ya. Nah, peningkatan biaya transportasi per mil ini menyebabkan garis yang menghubungkan antara harga dengan jarak itu menjadi lebih curam. Nah, ketika harga biaya transportasi naik, maka kurvanya lebih curam. Artinya, dia berpotongan dengan titik harga maksimum pada jarak yang
lebih kecil pula, lebih rendah daripada yang sebelumnya. Nah, maka di sini peningkatan biaya transportasi itu akan menurunkan radius jangkauan pasar. Akan tetapi, jika misalkan ada pengurangan biaya transportasi karena misalkan sistem jalan yang lebih efisien, maka di sini kurvanya akan menjadi lebih landai. Nah, kurva yang menjadi lebih landai ini mengakibatkan perpotongan dengan titik harga maksimum itu berada pada jarak yang lebih jauh. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa harga toko dan harga pengiriman atau biaya transportasi itu berbanding terbalik dengan jarak atau jangkauan, ini bukan bagi ya, jarak jangkauan pasar lah ya, 1 per jarak jangkauan pasar. Nah, itu yang kita bisa simpulkan. Nah, sekarang kita meninjau elastisitas harga permintaan. Ya. Elastisitas itu berbicara tentang ukuran seberapa responsif konsumen terhadap perubahan harga. Nah, di sini dikatakan bahwa elastisitas harga permintaan untuk suatu produk itu meningkat seiring dengan jarak ke toko. Ya. Konsumen yang tinggal lebih jauh dari toko lebih sensitif terhadap perubahan harga. Jadi, mereka memiliki kurva yang lebih elastis gitu ya, dibandingkan dengan yang tinggal lebih dekat dengan toko. Nah, rumus elastisitas sendiri kita bisa lihat di sini ya, itu adalah persentase perubahan harga, perubahan kuantitas yang diminta dengan perubahan harga. Nah, kita akan lihat bagaimana ini benar ya. Nah, kita akan lihat bagaimana elastisitas permintaan ini berhubungan dengan lokasi. Jadi, di sini perlu kita pahami dulu bahwa nilai elastisitas permintaan itu berkisar dari tak hingga ya sampai 0. Nah, tak hingga ini pada harga batas ya. Jadi kalau kita punya rumus elastisitas itu sama dengan perubahan jumlah permintaan dibagi dengan perubahan jumlah harga. Nah, pada harga batas maka nanti kan perubahannya adalah 10 kurang 10 begitu ya. Nah, ini kalau ada jumlah barang yang berubah, nah maka ini hasilnya adalah delta Q dibagi 0 kan. Nah, ini adalah tak hingga. Sementara yang paling besarnya adalah ya ketika perubahan harganya itu sampai ke 10 juga gitu ya. Jadi delta Q dibagi 10 dibagi pada harga 0 gitu ya. Jadi perubahan harganya adalah 0. Nah, maka jadi 0. Oke. Nah, kita sekarang punya yang namanya titik elastisitas satuan, yaitu titik ketika elastisitasnya itu sama dengan 1. Nah, ini adalah titik elastisitas satuan ya. Nah, kita di sini punya titik elastisitas satuan pada harga sama dengan $5. Itu yang mana hubungan dengan grafik antara harga dengan jarak, dia berada pada titik ini. Ya, kita anggap ini titik D5 begitu ya, yaitu jarak ketika harga barangnya adalah 5. Nah, di sini kita mempunyai area yang elastik dan inelastik. Ya, maksudnya adalah perubahan harga di sini itu akan mengakibatkan perubahan kuantiti yang besar.
Ya, tidak seperti perubahan kuantiti yang terjadi di sini. Maka ini disebut dengan inelastik. Nah, jadi di sini kita mempunyai area yang perubahan harga itu sangat mempengaruhi perubahan permintaan. Ya, ini disebut area elastik. Ketika kita tabrakan si area ini ke grafik antara harga maksud saya dengan jarak, maka kita mendapati bahwa jumlah barang yang diminta di sini dengan harga sedikit di bawah 10 ini, nah dia berada pada titik ini. Beri keterangan lagi, ini D5, nah ini D katakanlah di bawah 10 gitu ya. Nah, kemudian yang ini ya itu adalah ini juga ya, ini D di bawah 10 kedua lah gitu. Nah, ini adalah area yang mungkin kita pakai highlighter saja. Nah, ini adalah area yang elastis ya. Elastic demand. Sementara kalau yang di bawahnya ya berarti kita tinggal tabrakan ke sini ya. Ini adalah yang D5 tadi begitu ya. Nah, area yang direpresentasikan oleh jumlah demand yang diminta sebanyak maksimal ini diminta di titik yang sama dengan lokasi perusahaan atau lokasi toko. Nah, kita beri kode D0 ya. Nah, D0 ini letaknya tentu saja di sini. Nah, jadi itu mempunyai elastisitas permintaan yang cenderung kecil atau inelastis. Jadi, harganya berubah sedikit itu tidak akan berpengaruh terhadap jumlah permintaan yang dilakukan gitu. Nah, ini dia. Sementara untuk jarak yang lebih jauh, maka dia punya elastisitas permintaan yang lebih tinggi. Nah, untuk jenis model perbelanjaan sendiri, menurut Fujita dan TIS, itu kita memiliki misalnya model pasar linear hoteling dan ada teori lokasi ekonomi loss. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah model pasar linear hoteling saja. Nah, kita masuk ke model pasar linear hoteling ya. Nah, model pasar linear hoteling ini pada hakikatnya berbicara tentang model persaingan perusahaan. Dalam teori ekonomi, itu dinyatakan bahwa keuntungan berlebih itu bisa mengundang masuknya pesaing baru ke dalam pasar. Nah, Harold Hoteling ini mencoba menjelaskan apakah sebuah perusahaan yang masuk ke pasar yang memiliki keuntungan berlebih itu akan berlokasi dekat perusahaan yang sudah ada atau berjauhan. Ya, nah dari teori hoteling ini lokasi itu tergantung pada elastisitas permintaan. Seperti sebelumnya ya, karena ini model, maka perlu ada asumsi-asumsi. Yang pertama, kita menggunakan konsumen yang tersebar secara merata sepanjang area pasar yang linier. Jadi satu dimensi ya, berupa garis begitu. Nah, ini adalah pasar atau tempat pembeli-pembeli itu berlokasi. Kemudian produk yang dijual itu homogen. Kurva permintaan produk tersebut inelastis sehingga tidak ada harga batas. Nah, jadi di sini kita berbicara barang yang inelastis ya, yang semuanya berapapun harganya orang hal tersebut.
Kemudian tiap konsumen hanya membeli 1 unit barang, biaya transportasi ditanggung konsumen. Ini tadi kita sudah bahas ya, FOB pricing. Nah, yang terakhir adalah tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika berpindah. Jadi perpindahan lokasi itu tidak. Ya. Nah, kita akan lihat bagaimana persaingan dua buah perusahaan terjadi ketika harga barangnya inelastis. Nah, asumsi barang yang inelastis ini, saya ulangi, itu menyebabkan pembeli akan pergi ke toko berapapun harganya untuk membelinya. Nah, dengan demikian faktor yang membuat pelanggan memilih lokasi perusahaan penjual adalah biaya transportasi ke perusahaan yang menjualnya, yakni yang biaya transportasinya lebih kecil. Nah, ini ditunjukkan oleh gambar ini ya. Jadi, di sini kita masih punya sumbu tegak, ya. Ini adalah sumbu mendatar. Sumbu tegak kita masih berbicara tentang harga, ya. Harga konsumen, harga yang diterima. Yaitu harga barang yang ini, yang garis lurus tegak ini, ditambah dengan harga penjualan, harga pengiriman, mohon maaf, ya, biaya transportasi. Nah, jadi biaya transportasi ini makin jauh dari lokasi tokonya, maka akan makin besar yang mengakibatkan eh, biaya atau harga yang dibayarkan konsumen itu lebih tinggi juga gitu. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa ada perusahaan A ya yang berlokasi di istilahnya kuartil pertama ya. Kalau kita bagi pasar linear ini menjadi 4 bagian ya dengan pembatas kuartil pertama, eh, kuartil kedua dan ketiga, maka dia berada di kuartil pertama. Nah, toko A ini mempunyai konsumen yang terletak pada sektor yang diberi warna gelap ini. Nah, karena di sini kalau kita buat kurva eh, harganya, maka si pembeli yang ada di sini itu akan lebih ke A karena dia lebih murah. Nah, sementara perusahaan B itu mengontrol area yang sebelah kanan karena di sini bisa kita lihat posisi harganya itu lebih rendah daripada yang punya si A. Maka masuk akal kalau pembeli-pembeli di sini akan cenderung membeli barang dari toko B atau perusahaan B. Nah, bagaimana ketika perusahaannya berpindah atau tokonya berpindah? Kita perhatikan dulu ketika toko A itu berpindah ke sebelah kanan toko B, gitu ya. Jadi ini kita anggap tidak ada, ya. Jadi kita hanya perhatikan toko B dan toko A yang berpindah ke sebelah kanannya. Nah, ketika toko A berpindah ke sebelah kanan B, maka di sini terjadi perubahan area pasar. Yang tadinya konsumen di sebelah kanan B itu membeli ke toko B, karena sekarang mereka lebih dekat dengan toko A karena dia berpindah, maka orang-orang yang berada di area ini akan membeli barang ke toko A, ya, tidak lagi ke toko B. Nah, sampai di titik ini, ya. Nah, ini adalah eh, market atau pasarnya dari sektor dari eh, toko A yang sekarang. Nah, sementara toko B ya berubah. Sekarang dia mempunyai area pasar di sini. Kurang kelihatan ya. Nah, artinya sekarang ada perubahan area pasar ya. Ada pengurangan area pasar justru yang diderita oleh toko B. Nah, apa yang dilakukan oleh toko B? Tentunya dia nggak tinggal diam. Dia pasti pindah lagi ke sebelahnya. Saya tidak ingin dong pembeli-pembeli saya direbut oleh perusahaan sebelah gitu. Nah, akhirnya dia pindah ke sebelahnya si A lagi. Nah, jadi yang di sini sekarang jadi milik B lagi ya.
Yang A hanya menguasai yang sampai sini dan yang ini sebagian. Nah, hal ini terjadi berulang-ulang sampai terjadi sebuah kesetimbangan. Nah, ketika ya karena berpindah itu tidak berbiaya tadi ya. Nah, mereka akan berpindah terus-menerus sampai terjadi titik optimal. Nah, titik optimal ini terjadi ketika pasar yang dikuasai oleh tiap-tiap perusahaan, yaitu A dan B, itu sama. Jadi, dia mengontrol eh, setengah dari jumlah pasar yang ada, setengah dari jumlah pembeli yang ada. Nah, jadi di sini konsumen di kuartil 1 dan 2 itu akan berbelanja ke A, sementara yang kuartil 3 dan 4 itu berbelanja ke B. Nah, perhatikan bahwa menurut model ini perusahaan berlokasi bersama di tengah pasar, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan beraglomerasi. Nah, prinsip yang memperlihatkan aglomerasi ini disebut dengan prinsip diferensiasi minimum. Nah, tadi kita sudah bahas perusahaan dengan barang inelastis. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana harga barang yang elastis, gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas teori hoteling untuk barang yang elastis. Nah, kalau tadi kita mendapati bahwa barang yang inelastis itu perusahaannya akan berlokasi berdekat-dekatan. Kalau untuk barang yang elastis, itu perusahaannya akan berlokasi saling menjauhi satu sama lain. Ya. Itu yang berbeda dengan barang yang inelastis. Nah, ini ilustrasinya. Sekarang ketika kita punya barang yang elastis, maka ada harga batas yang berlaku sekarang. Nah, ini menunjukkan bahwa barang kita elastis. Orang tidak akan mau membayar barang tersebut pada suatu titik. Itu adalah harga batas. Nah, kita misalkan di sini ada 10 dolar gitu. Nah, lokasi yang paling jauh yang mencapai biaya 10 dolar itu adalah ketika dia berada di titik 8 satuan dari toko A. Nah, bagaimana penggambaran dari lokasi dari perusahaan-perusahaan yang menjual barang elastis gitu. Di sini lokasi perusahaan itu akan diatur sedemikian rupa atau perusahaan-perusahaan akan memilih lokasi sedemikian rupa sehingga tidak ada konsumen yang membayar lebih dari harga maksimal. Tadi kan kita punya harga maksimal 10 dolar ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa konsumen yang membayar 10 dolar itu tidak ada. Paling tinggi hanya 9 dolar. Nah, konsumen yang tinggal di titik I itu akan berbelanja ke perusahaan A karena lebih dekat gitu ya. Sementara yang di titik J di sini itu akan berbelanja ke perusahaan B. Nah, bagaimana yang di perusahaan K? Nah, ini adalah konsumen yang disebut tinggal di lokasi impas. Jadi mereka tidak punya keuntungan ketika berbelanja ke A atau ke B, sama saja begitu. Nah, jadinya area pasar untuk perusahaan A itu sama dengan perusahaan B ya. Hanya saja lokasi perusahaannya itu akan lebih renggang seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan kasus
ada penjual yang tetap bisa menguasai pasar yang jauh daripada dia sendiri. Nah, di sini eh, hal tersebut bisa terjadi apabila harga barang yang dijual itu barang yang tidak sama persis dari segi jenis dan harganya. Nah, tidak sama ini disebabkan oleh hal berikut. Nah, di sini terlihat bahwa ada perbedaan kemiringan ya dari grafik garis terhadap harga terhadap jarak. Nah, ini yang membedakan harga barang tadi, yaitu adalah biaya transportasi. Nah, di sini biaya transportasi yang dimiliki oleh perusahaan C itu lebih rendah daripada perusahaan D. Mengapa? Karena kemiringan garisnya itu lebih landai. Kemiringan garis yang lebih landai itu menandakan bahwa biaya transportasinya lebih rendah. Kita perlu ingat yang awal ya. Nah, sehingga di sini ya ada perpotongan kurva yang menyebabkan area pasar di sebelah kanan, kiri dan kanan itu menjadi miliknya si C ya, karena harganya tadi lebih rendah. Nah, sehingga meskipun konsumen itu tinggal di sebelah kanan D, ya, mereka akan tetap berbelanja ke toko C, begitu. Nah, sekarang ada tentangan terhadap prinsip diferensiasi minimum hoteling. Nah, ini dikemukakan oleh 3 ekonom berikut ya. Nah, disebutkan model hoteling ini tidak secara eh, langsung melibatkan harga ya. Jadi di sini hoteling itu hanya memperhitungkan biaya transportasi yang mempengaruhi area pasar. Jadi dia tidak memperhatikan harga toko atau meal price. Nah, padahal harga itu tetap menjadi sesuatu yang diatur oleh si perusahaan-perusahaan untuk memonopoli pasar. Kalau kita melihat bahwa ada 2 perusahaan E dan F, ketika perusahaan E itu menurunkan harga barangnya, harga toko, yang terjadi adalah pergeseran kurva dari atas ke bawah. Nah, pergeseran kurva untuk harga konsumen untuk perusahaan E itu menyebabkan adanya pergeseran area pasar juga seperti itu. Sehingga pasar untuk E bertambah, tetapi pasar untuk F berkurang. Nah, di sini apabila perusahaan dapat mengatur harga toko, berarti prinsip diferensiasi minimum yang dihasilkan dari model hoteling ini tidak bisa menghasilkan keadaan yang seimbang. Jadi ini tidak bisa berlaku. Nah, sekarang